Orang tua tahu nggak, kenapa sih kalau MPASI atau makanan-makanan yang diprioritaskan adalah protein hewani? Kenapa harus protein hewani? Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Jadi sebetulnya kalau misalnya anak mendapatkan nutrisi yang sesuai dan misal anak itu mulai makan, tetapi pada dasarnya nggak cuma protein aja, makronutrisi dan mikronutrisi pun harus seimbang. Jadi misalnya makronutrisi ada lemak, protein, dan juga karbohidrat. Terus juga mikronutrisi ada vitamin dan juga mineral. Semuanya harus ada di setiap anak itu mendapatkan nutrisi. Terus kenapa sih harus protein hewani? Ada apa dengan protein hewani? Terus protein hewani itu apa aja contohnya yang bisa dikonsumsi untuk anak dan nantinya anak bisa bertumbuh dengan optimal. Jadi protein hewani itu contohnya protein yang bersumber dari hewan. Misalnya daging merah, daging putih, ikan, telur, dan lain sebagainya. Susu pun termasuk salah satu sumber protein hewani. Tetapi susu itu kan kita tahu kalau misalnya di atas setahun bukan yang utama lagi. Dan kita tahu juga kalau misalnya nanti protein hewani yang lebih bervariasi akan memberikan variasi makanan yang lebih banyak juga terhadap anak itu sendiri. Terus protein hewani ini apa keunggulannya dibanding protein nabati? Jadi zat protein itu adalah zat pembangun atau building block. Building block ini yang nantinya akan menyusun. Misalnya sel-sel itu bertumbuh, misalnya lagi sel-sel itu recovery, atau misalnya lagi sel-sel yang dibutuhkan oleh misalnya anak untuk nantinya lebih tinggi, terus juga anak itu bisa otot-ototnya berkembang dan lain sebagainya. Apalagi anak itu masih dalam usia-usia emas, usia 0-2 tahun bahkan sampai 5 tahun. Nutrisi itu adalah salah satu pilar yang penting untuk nantinya memenuhi kebutuhan pertumbuhan anak itu sendiri. Terus dalam protein hewani mengandung asam amino yang lebih lengkap. Anak itu diprioritaskan untuk mendapatkan protein hewani, tetapi nggak cuma protein aja. Ada beberapa hal yang anak juga harus diperhatikan. Tadi seperti karbohidrat dan juga lemak. Karbohidratnya seperti apa aja? Misalnya ada nasi, ada jagung, ada ubi, ada singkong, dan sebagainya. Yang nanti ini bisa menjadi sumber makronutrisi yang dikombinasikan dengan protein hewani itu sendiri. Terus juga ada yang lain lagi yang sangat amat penting untuk pertumbuhan anak, dan ini komposisinya lebih besar ya daripada protein dan juga karbohidrat, yaitu adalah lemak. Lemak itu adalah sumber dan nantinya diperlukan badan anak untuk bertumbuh, khususnya untuk sel-sel otak. Lemak ini ada beberapa hal yang bisa diberikan, yaitu misalnya dari minyak sayur, mega, atau juga santan. Ini bisa dikombinasikan lagi dengan protein hewani itu sendiri. Terus nantinya kita tetap harus mengevaluasi dan juga mengecek pertumbuhan anak di setiap bulannya. Maka setiap bulan itu anak bertumbuh dengan sesuai, anak yang berat badannya tercukupi, dan juga nantinya diplot di dalam kurva. Pastikan kurvanya itu trennya naik sehingga anak itu dikatakan pertumbuhannya baik. Jadi kalau misalnya indeks kalorinya cukup, protein hewani rasionya 20%, itu udah menjadi salah satu hal yang nantinya menunjang pertumbuhan anak. Dan selain itu juga anak harus terstimulasi. Jadi nutrisi itu sangat penting, tetapi stimulasi juga sangat amat penting, sehingga nantinya bisa memberikan pertumbuhan dan juga perkembangan yang optimal. Jadi orang tua jangan ragu lagi untuk memberikan protein hewani, karena protein hewani ini banyak banget manfaatnya. Bahkan protein hewani ini pun bisa nantinya mencegah stunting. Dan beberapa tadi protein hewani yang sudah disebutkan, salah satunya adalah telur, itu boleh banget diberikan. Tapi gimana dok kalau misalnya anak itu alergi? Kalau misalnya anak alergi, kita cari alternatif lain, protein yang anaknya nggak alergi. Jadi kan protein hewani itu banyak tadi. Daging merah, daging putih, terus juga telur, ikan, ayam, semuanya bisa diberikan. Kalau misalnya alergi, kita hindari protein tersebut dan cari alternatif lain yang anak itu nggak alergi. Preview. Yang penting adalah pertumbuhan anak menjadi optimal karena nantinya mendapatkan nutrisi yang seimbang.